Halo saudara-saudari sekalian, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kali ini bersama saya Riki Martono akan membawakan topik diskusi dengan judul Benarkah teori tidak sama dengan praktek? Nah, pertanyaan ini sering mengemuka di masyarakat kita. Oke, mari kita pelajari satu persatu. Nah, ada banyak isu yang muncul di masyarakat Indonesia maupun di dunia pendidikan ataupun di dunia industri ya. Ya, kira-kira kalimatnya seperti ini. Ah, itu teori saja. Mana prakteknya? Nah, selalu jawabannya begitu ya, respon daripada seseorang yang menyampaikan sebuah pesan. Ya. Sering seperti itu ya. Atau mungkin respon kedua, teori dan praktek itu tidak sama. Coba lakukan dan alami sendiri. Belum tentu kamu bisa. Kira-kira seperti itu. Atau yang ketiga, jangan cuma bisa teori saja. Ayo praktekkan. Gitu ya. Jadi kita seakan-akan percaya bahwa teori dan praktek adalah sebuah hal yang berbeda. Dan yang lebih parahnya, kadang-kadang malah masyarakat Indonesia menganggap tidak perlu belajar teori karena toh nanti juga pasti berbeda dengan praktek. Nah, itulah salahnya. Ya. Mari kita perhatikan lebih detail. Pertama, hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami adalah teori diciptakan di negara maju. Coba kita bayangkan dalam hal ini teori ilmu sosial dulu deh, ya. Kalau ilmu pengetahuan sains, eksakta mungkin mirip-mirip, tapi ilmu sosial ya, manajemen misalnya atau hukum ya. Teori diciptakan di negara maju. Maka dari itu, pencipta teori ini menggunakan pengalaman dan cara pikir yang ada di otak sadarnya terkait kondisi hidup mereka di negara maju. Tentunya di negara mereka ya, bukan di Indonesia atau di negara berkembang. Sehingga mau nggak mau teori tersebut ada asumsi-asumsi dari kehidupan negara maju yang diterapkan di teori-teori tersebut. Sehingga ketika diterapkan di negara dengan kondisi masyarakat yang berbeda, pasti tidak nyambung. Kan begitu ya. Terus kemudian kita pelajari juga nih, orang Indonesia menyalahkan teori. Teorinya nggak benar nih, salah. Karena di prakteknya tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi orang Jepang mengkritisi teori. Mereka bertanya, kenapa teori tidak sama dengan praktek? Nah, ini perbedaan yang mencolok. Yang satu menyalahkan teori, yang satu bertanya, kenapa kok nggak sama? Nah, di mana salahnya dan mari kita perbaiki. Kira-kira seperti itu. Ya. Terus kemudian yang lebih penting yang akan disampaikan nanti adalah bahwa sebaiknya kita meningkatkan sikap kritis ya, bangsa kita supaya sampai kita membuat teori kita sendiri. Oke, kita pelajari lagi dalam langkah berikutnya. Ada sebuah teori quality management ini sebagai satu contoh ya, gaya Jepang yang mana ini diadopsi dari gaya Amerika ya, kira-kira setelah Perang Dunia Kedua waktu Jepang ingin membangun kembali negara mereka. Nah, orang Jepang kritis sehingga mereka bertanya, kayaknya nggak semua teori quality management dari Amerika bisa kita terapkan nih, ya. Tidak sepenuhnya diterapkan, ya, karena mereka kritis, bukan serta-merta langsung membuang teori dari Amerika dan menganggap praktek dan teori tidak sama atau teorinya salah. Tidak, mereka berkritis, ya. Maka dari itu dengan sikap kritisnya orang Jepang menganggap perlu adanya adaptasi dengan budaya kerja di Jepang. Karena beda nih di Amerika. Di Jepang itu berkelompok, bukan individu. Di Jepang itu kebersamaan. Ya, jadi dalam satu kantor ya ada rasa kebersamaan tanpa sekat. Ya. Beda kalau di Amerika, setiap pemimpin punya ruang masing-masing sehingga terkesan terpisah. Ya. Kalau di Jepang ingin menimbulkan kesan kebersamaan ya, tanpa sekat, tanpa kubikel. Ya. Minimalis kalau ada penyekat ya sebisa mungkin seminimal mungkin. Kalau perlu nggak ada. Kemudian yang terakhir ini adalah bahwa sumber daya alam Jepang terbatas, tapi di Amerika berlimpah, sehingga perlu ada penyesuaian. Inilah cara berpikir orang Jepang membuat teori. Mereka mengkritisi, bukan menyalahkan. Karena mereka sadar ada yang beda dari kehidupan di Jepang dengan di Amerika. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Contoh pertama, di Amerika itu mobilnya kebanyakan ukurannya besar-besar karena memang jalan di sana luas dan tidak berbukit-bukit, jadi bisa cocok ya dengan kendaraan besar. Tapi di Jepang kan uh, apa namanya geografinya itu banyak bukit-bukit dan daratan yang datar itu sangat pendek sehingga mobilnya disesuaikan dengan ukuran yang lebih kecil.
Ya, begitu juga traktor di Amerika yang besar-besar, begitu ke Jepang dibuatlah yang lebih kecil supaya manuvernya lebih mudah ya, karena pertimbangan tanah yang berbukit-bukit tadi gitu. Ada sih mobil kecil di Amerika atau mobil besar di Jepang, tapi ya mayoritas yang seperti ini gitu. Kemudian budaya individual di Amerika, kantornya dipisah dengan kubikel. Kantor atasan pun juga ada ruang tersendiri, terpisah. Sementara di Jepang yang lebih kekeluargaan, kantornya ya kubikelnya minimal ya, hampir tidak ada. Bahkan bos pun juga bisa duduk bersebelahan dengan bawahannya. Contohnya adalah konsep 5S. Ada teori 5S. Sort, set in order, shine, standardize, sustain. Ini bahasa Inggrisnya. Bahasa Jepangnya ada, bahasa Indonesianya ada. Tapi kita ambil bahasa Inggrisnya saja, yang lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Nah, konsep 5S ini adalah konsep membereskan, membersihkan tempat kerja supaya orang bekerja dan belajar lebih efektif. Ya. Tapi inti dari keberhasilan 5S ini adalah disiplin. Tanpa disiplin yang kuat, maka 5S ini nggak akan bisa diterapkan. Ya, seperti mengambil barang, kemudian setelah dipakai harus dikembalikan ke tempat semula. Di Indonesia sudah diajarkan hal tersebut sejak kecil, tapi ketika gede entah kenapa disiplinnya yang tetap saja tidak setinggi orang Jepang. Sehingga banyak perusahaan, organisasi di Indonesia ingin menerapkan 5S dan ya ada yang berhasil, tapi nggak sedikit juga yang gagal. Karena apa? Tingkat disiplinnya berbeda. Nah, asumsi dasar tingkat disiplin inilah yang harus disetarakan dulu antara orang Indonesia dengan standar orang Jepang supaya teori 5S ini berhasil. Jadi bukan teorinya yang salah, tapi asumsi dasar ketika teori ini dibuat, yang kemudian asumsi ini tidak ada di negara lain. Ya, dalam hal ini, teori yang diciptakan di Jepang tidak ditemukan di Indonesia asumsinya. Nah, teori kedua sebagai contoh adalah teori antrian. Ini banyak dipelajari di mata kuliah teknik, manajemen juga ada. Ya. Ada untuk antrian di customer service di bank misalnya, teller di bank ya, atau antrian kapal di pelabuhan dan sebagainya ya, mobil di jalan tol juga akan antrian. Nah, antrian ini banyak hitungannya, tapi kita tidak akan membahas rumusnya. Cuma intinya adalah bahwa teori antrian ini kita lihat dibuat oleh orang luar negeri ya, kalau nggak salah pokoknya dari barat atau negara maju. Di mana di negaranya dia melihat bahwa antri itu seperti ini. Satu persatu datang. Nah, terus berdiri ke belakang ya. Tuh, nunggu giliran, mereka semua satu persatu berdiri ke belakang. Sehingga hitungan dari teori antrian adalah mempertimbangkan orang yang datang dan yang datang berikutnya. Ya, dan panjang antrian. Yang satu jalur sudah pasti orang antri. Nah, ini asumsi dasar yang nggak ada sepenuhnya di negara berkembang, seperti di Indonesia. Nah, kalau antrinya seperti ini gayanya, jelas teori antrian tidak akan bisa diterapkan. Karena apa? Ya karena teori antrian diciptakan dengan kondisi yang baris antri ke belakang, bukan yang di Indonesia seperti di Indonesia. Maka dari itu apakah teorinya salah? Apakah teori tidak sama dengan praktik? Tidak. Kita yang harus bisa mengkritisi bahwa ada asumsi dasar yang tidak kita miliki dari teori tersebut. Dan kalau ingin berhasil teorinya adalah ya kita harus mempunyai sikap mengantri seperti masyarakat di mana teori antrian ini diciptakan. Barulah teori antrian akan berhasil diterapkan di Indonesia. Nah, kemudian ada isu ketiga nih. Kerja di Google tidak perlu ijazah sarjana. Saya yakin saudara-saudari sekalian pernah melihat dari medsos ataupun dari selintingan berita yang lain bahwa Google membuka lowongan kerja tanpa mensyaratkan ijazah sarjana. Berarti nggak perlu kuliah dong, bisa diterima di Google. Bisa, tapi ingat, lowongan kerja Google dan cara pikirnya Google adalah cara pikir di Amerika sana tuh, ya, di mana tingkat pendidikan dan literasinya sudah tinggi, ya, sehingga mereka menganggap wah selama ini kalau saya lihat para pelamar pekerjaan di Google di Amerika sebenarnya SMA pun juga punya tingkat literasi yang tinggi, sudah cukup baik, mungkin untuk programming juga sudah jago, gitu ya, karena SMA di sana seperti itu. Tapi di Indonesia
Bahkan lulusan sarjana, magister, S1, S2 tidak menjamin adanya tingkat literasi dan sikap kritis yang cukup. Ya kan, kita harus akui ini, tingkat literasi Indonesia, masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa membaca, mengkritisi itu penting, itu sangat-sangat masih jauh lah dibandingkan dengan negara maju. Maka sebenarnya orang Indonesia jangan merasa ijazah sarjana tidak perlu. Ya, jadi karena Google menganggap nggak perlu sarjana, oh berarti masa depan nggak perlu dong. Kita perlu punya ijazah S1 untuk cari kerja. Betul, kalau kita sudah punya tingkat literasi dan kritis seperti di Amerika sana atau di negara maju. Dan SMA kita, SMP, SMA kita juga cara pikir sana. Ya, dan jangan serta-merta diterapkan begitu saja di Indonesia sehingga Indonesia, oh kok gitu nggak perlu sarjana dong. Tidak. Kalau masih tingkat literasinya rendah, tingkat kritisnya rendah, ya, maka sarjana ya tetap masih akan dibutuhkan, ya kan? Perusahaan pasti membandingkan nih lulusan SMA atau sarjana ya di Indonesia yang masyarakat memang literasi rendah, ya mau nggak mau lebih condong ke sarjana, paling nggak punya pengetahuan lebih banyak deh, gitu ya. Jadi untuk menerapkan konsep kerja tidak perlu ijazah adalah bahwa asumsi dasar yaitu orang Indonesia harus punya tingkat literasi dan tingkat kritis yang tinggi sudah terpenuhi. Selama belum terpenuhi, maka jangan berharap dan jangan senang bahwa tidak perlu ijazah untuk bekerja. Ya. Jadi kita nggak bisa serta-merta, wah nggak perlu S1 nih, jangan. Ya. Nah, kesimpulannya, marilah kita memajukan literasi masyarakat Indonesia. Tujuannya apa sih? Agar kita mampu mengkritisi teori yang kita pelajari, teori ilmu sosial terutama. Ya. Dan supaya kita bisa mengadaptasi, mengadopsi, dan mengembangkan teori dari luar negeri dengan kehidupan kita sendiri. Mungkin harus ada ini dirubah teori tersebut, atau mungkin ada asumsi dasar atau sikap bangsa Indonesia yang harus ditingkatkan dulu sebelum menerapkan teori tersebut apa adanya. Nah, daripada kita hanya berkomentar, oh teori tidak sama dengan praktek, tinggalin aja deh. Enggak, jauh lebih baik adalah kita mengkritisi, supaya dalam jangka panjang masyarakat kita semua juga ikut maju. Ingat kata Carl Jung, nih, seorang psikolog terkenal, thinking is difficult, that's why most people judge. Jangan menjudge teori tidak sama dengan praktek lalu ditinggalkan begitu saja, tapi berpikirlah, supaya kita bisa mengadaptasi sendiri, mengadaptasi teori sendiri. Tapi memang thinking is difficult. That's why most people judge. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Silakan subscribe.